Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Matematika Asik. Dalam hal ini nanti kita akan mempelajari tentang yang ada di gambar ini, ya. Saya yakin kalian semua sudah tahu ya gambar ini, gambar-gambar ini, ya. Gambar-gambar ini kan terdiri dari beberapa buah ya, beberapa buah, ada bermacam-macam buah ya. Nah, di sini nanti temanya, nah buah ini akan dipecah ya. Jeruk ini juga dipecah ya. Semangka ini akan dipecah menjadi beberapa bagian ya. Eh, jadi kalian sudah tahu ya kira-kira materinya apa ya. Tentang apa ini anak-anak? Oke, yaitu tentang pecahan ya, tentang pecahan. Membahas tentang pecahan, kalian mesti masih ingat pelajaran di SD ya. Saya yakin kalian sudah mempelajarinya dan sudah diajarinya. Apa itu pecahan ya? Nanti di sini tinggal melanjutkan saja. Untuk dasar-dasarnya saya yakin kalian sudah bisa ya. Pecahan di situ. Ya. Pecahan dalam bentuk A per B ya. A per B. Di mana A, B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi A per B, A, B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat kemarin kan sudah dipelajarinya. Ya kan? Oke. A di sini disebut pembilang. Yang atas ya kan? Nah, yang dibagi ya kan. Kemudian yang B disebut penyebut. Nah, macam-macam dalam bentuk pecahan ya, bentuk-bentuk pecahan ya, ada beberapa ya. Yang pertama di situ adalah pecahan biasa. Ya, pecahan biasa. Bagaimana pecahan biasa di situ? Contohnya yaitu adalah 1/2, 3/4, 1/10 dan sebagainya. Nah, pecahan biasa itu yang bagaimana? Nah, pecahan biasa di situ yaitu pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat. Ya, pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat. Jadi yang atas dan yang bawah itu adalah berupa bilangan bulat. Nah, itu dinamakan adalah pecahan biasa. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah pecahan campuran. Nah, contohnya yaitu adalah 2/3/4 ya. 3/1/2 atau 3,5 ya. 1/1/4 ya. Nah, di sini mempunyai ciri yang berbeda dengan pecahan biasa ya. Cirinya berbeda dengan pecahan biasa. Kalau pecahan campuran bentuknya ya seperti ini ya, 2/3/4, 3,5, 1/4. Nah, itu adalah terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, ini dua di sini adalah bilangan bulatnya. Nah, ya kan? Bilangan bulat. Sedangkan 3/4 di sini adalah pecahan biasa. Jadi, pecahan campuran di situ adalah terdiri dari pecahan biasa ini, ya, dari pecahan biasa dan bilangan bulat yang berada di depannya. Ya, ini 3,5 berarti bilangan bulatnya 3, ya. Setengahnya di sini adalah pecahan biasa. Nah, itulah namanya pecahan campuran ya. Paham ya anak-anakku ya? Oke. Kita lanjutkan dengan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu yang bagaimana? Yaitu adalah contohnya 0,3, 0,02, 0,125, 0,305. Nah, inilah yang dinamakan pecahan desimal, yaitu koma ya, ada komanya. Ada bilangan yang ada di belakang koma. Ya, itu namanya pecahan desimal. Ya.
Yaitu pecahan yang dihasilkan dari pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan perpangkatannya. Nah, di sini 0,3 ya. 0,3 ini berarti dari mana nih asalnya? Yaitu dari 3 dibagi 10, ya kan? Nah, 0,02. Nah, berarti di sini adalah 2 dibagi 10 pangkat 2 atau 2 dibagi 100 ya. Ini 0,125 berarti adalah 125 dibagi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 di situ adalah 1000 ya. Berarti 125 dibagi 1000. Nah, ciri yang lain di sini. 0,3 di sini adalah pembaginya 10, yaitu satu angka di belakang koma. Berarti adalah namanya adalah satu desimal ya. Namanya satu desimal. Itu satu desimal di belakang koma ya. Berarti pembaginya adalah 10. 0,02 berarti di sini mempunyai 2 desimal, itu 2 angka di belakang koma. Berarti pembaginya berapa? Yaitu pembaginya 100 atau 10 pangkat 2. Yakin gitu kan? Oke. 0,125 berarti adalah mempunyai 3 desimal atau 3 angka di belakang koma. Yaitu pembaginya adalah 10 pangkat 3 atau 1000. Begitu ya. Kalau angka di belakang koma berarti pembaginya 1000. Begitu ya. Paham ya, Nana ya? Ya. Kita lanjutkan dengan bentuk pecahan yang keempat yaitu adalah persen. Nah, kalian sudah paham tentang persen. Apa itu persen? Yaitu adalah per 100. Ya, per 100. Contohnya di sini 20%, 5%, 21%, 75%. Ini artinya adalah 20% di situ adalah 20 per 100 ya. 5% artinya 5 per 100. 21% artinya 21 per 100. 75% artinya 75 per 100. Begitu ya, Nana ya. Oke. Pecahan yang berpenyebut 100 ditulis persen. Nah, pecahan yang mempunyai penyebut 100 ya. Ditulis tidak usah per 100 tapi ditulis persennya. Bentuknya seperti ini ya. Persen. Ini namanya persen. Ada yang lain lagi nanti ada yang namanya per mil ya. Tapi tidak dibahas di sini. Per mil nanti itu adalah per 1000 ya. Per 1000 per mil di situ. Berarti ada 0 per 00 begitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama ya. Pecahan-pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Di sini dinamakan adalah pecahan senilai. Contohnya seperti ini bentuknya dalam gambar di sini. Yang dimaksud pecahan senilai di situ mempunyai nilai yang sama. Dalam segaris di sini, ya ada segaris di sini 1/3 ini adalah mempunyai nilai yang sama dengan 2/6. Ya, 1/3 ini mempunyai nilai yang sama dengan 2/6. Ya, setengah di sini, ya, setengah mempunyai nilai yang sama dengan 2/4, 3/6 ya. Ini mempunyai nilai yang sama. 1/2, 2/4, 3/6 itu sama nilainya. Ya, nilainya sama ya, hanya tulisannya berbeda. Ya, paham ya? Nilainya sama ya. 2/3 mempunyai nilai yang sama dengan 4/6. Nah, coba kamu perhatikan cirinya di sini. 2/3 dengan 4/6. Ini 1/2 atau setengah dengan 2/4 dengan 3/6. Ini 1/3 dengan 2/6. Ini mempunyai nilai yang sama. Ya, ini dengan ini sama ya. Nah, ada yang lain lagi. Ini 2/2. Ini semuanya nilainya sama di sini. Angkanya berbeda tapi nilainya sama. 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6 itu nilainya sama. Nilainya berapa anak-anak? Yaitu nilainya semuanya di sini adalah 1. Ya.
2 per 2 nilainya 1, 3 per 3 nilainya 1, 4 per 4 nilainya 1, 5 per 5 nilainya 1, 6 per 6 nilainya 1. Telah mempunyai nilai yang sama. 4 per 3 dengan 8 per 6 itu sama nilainya. Nah, ini juga sama. Pokoknya yang segaris di sini nilainya sama. Paham ya? Nah, dalam contoh misalkan, tulislah 3 pecahan yang senilai dengan 1 per 2 atau setengah. Nah, maksudnya bagaimana? Yaitu kamu dicari 3 pecahan yang nilainya sama dengan setengah. Ya. 3 pecahan yang nilainya sama dengan setengah. Nah, bagaimana caranya? Ya, 1 per 2 ini sama dengan, boleh ya, 1 dikalikan 2, ya, 2 dikalikan 2. Ya. Nah, ini 1, ya, 1 pembilangnya 1 dikalikan 2. 2 dikalikan 2. Berarti 1 ini dikalikan 2, 2 dikalikan 2. Berarti pembilang sama penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Hasilnya adalah 2 per 4. Ya, 1 kali 2 nilainya 2, 2 per 2, 2 kali 2 nilainya 4. Ya, ini. Jadi 2 per 4 ini nilainya sama dengan 1 per 2. Ya. Yang lain lagi. Kemudian 1 per 2 di sini dikalikan 3. Ya. 1 kali 3, 2 kali 3 hasilnya adalah 3 per 6. Nah, 3 per 6. Lain lagi. 1 kali 4, ya, 2 kali 4 sama dengan hasilnya adalah 4 per 8. Ya, ini. Jadi setengah 2 per 4, 3 per 6, 4 per 8, ya, itu nilainya sama. Ya, 1 per 2 atau setengah, 2 per 4, 3 per 6, 4 per 8, itu nilainya sama. Yaitu diperoleh dari mana? Dari setengah ini dikalikan dengan pembilangnya dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. 2 per 4 itu diperoleh dari 1 kali 2, 2 kali 2. 3 per 6 diperoleh dari 1 kali 3, 2 kali 3. Ya. 4 per 8 diperoleh dari 1 kali 4, 2 dikalikan 4. Ya. Yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Itu nanti nilainya akan sama pecahannya. Paham ya? Ya, nilainya sama. Kemudian contoh berikutnya. Tulislah pecahan yang senilai dengan 1 per 3, 8 per 16, dan 2 per 5. Yang pertama dulu adalah 1 per 3. Nah, 1 per 3 itu nilainya sama dengan 2 per 6. Diperoleh dari mana 2 per 6 di situ? Yaitu adalah 1 di sini dikalikan 2. Ya, gitu kan. Ya, sedangkan 3 juga dikalikan dengan 2. Nah, sehingga hasilnya ada 1 kali 2, 2 per 2, 3 kali 2 hasilnya 6. Jadi 2 per 6. Berarti 1 per 3 di sini nilainya sama dengan 2 per 6. Ya, gitu ya. Oke, yang 8 per 16. Nah, 8 per 16 itu yang senilai dengan 8 per 16 itu berapa? Bisa di bawahnya, bisa di atasnya. Nah, ini dengan cara dibagi. 8 dibagi 4, 16 dibagi 4, itu nilainya 2 per 4. Jadi 8 per 16 ini, ya, 8 per 16 ini, itu nilainya sama dengan 2 per 4. Yaitu dengan cara dari mana? Yaitu 8-nya dibagi 4, 16-nya dibagi 4. Hasilnya adalah 8 dibagi 4, 2, 16 dibagi 4, 4. Gitu ya. Jadi ini dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilangnya dibagi 4, 16 dibagi 4. Paham ya? Kemudian yang 2 per 5. 2 per 5 senilai dengan 2 kalikan 2. 5 dikalikan 2. Hasilnya adalah 4 per 10. Ya, gitu ya. Jadi 2 per 5 ini nilainya sama
dengan 4/10. Nah, paham ya, anak ya? Oke. Yaitu jadi bilangan pecahan yang senilai itu pembilang dan penyebutnya bisa dikalikan dengan bilangan yang sama, juga bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Gitu ya. Iya. Untuk sembarang pecahan A per B berlaku A per B sama dengan A kali M. Ya. A kali M ini berarti M di sini adalah bilangan yang sama ini. Atau A per B dengan A dibagi N, B dibagi N. Ya. Jadi M dan N sembarang bilangan bulat selain 0. Ya. Pokoknya bilangan bulat selain 0. Sehingga untuk mencari pecahan yang senilai di situ bisa dikalikan, pembilang dan penyebutnya bisa dikalikan dengan bilangan yang sama, atau pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama di situ tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Paham ya, anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan dengan menyederhanakan pecahan. Pecahan paling sederhana diperoleh dengan cara membagi pembilang dan menyebut pecahan tersebut dengan faktor persekutuan terbesarnya atau FPB. Ya. Paham toh? FPB itu yang bagaimana? Nah, di SD kan kalian sudah pernah mempelajari FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar atau ya bilangan yang bisa membagi kedua bilangan itu tapi yang besar, gitu ya. Jadi sama saja FPB di situ adalah bilangan yang bisa membagi kedua bilangan itu ya yang besar, gitu ya. Contoh, sederhanakan pecahan berikut. Yang pertama adalah 12/18. Kemudian yang kedua adalah 14/49. Penyelesaiannya ya, yang pertama adalah 12/18. Ya. Kamu cari FPB dari 12 dan 18. Ya. FPB dari 12/18 itu berapa? Ya, berapa anak-anak? Ya, yaitu bilangan terbesar ya, bilangan terbesar yang bisa membagi 12 dan 18. Ya, bilangan yang besar yang bisa membagi 12 dan 18. Berapa anak-anak? Yaitu adalah 6. Ya, 6 itu kan bisa membagi 12, bisa membagi 18. 2 juga bisa membagi 12 dan 18. Ya, 2 bisa membagi 12 dan 18. 3 juga bisa membagi 12 dan 18. 6 juga bisa membagi 12 dan 18. Nah, 2, 3, 6 itu kan bisa membagi 12 dan 18. Tapi di sini yang FPB berarti diambil yang besar, yaitu berapa? Yaitu 6. Jadi 12 dibagi 6, 18 dibagi 6. Hasilnya adalah 2/3. Jadi bentuk sederhana dari 12/18 di situ adalah 2/3. Paham ya, anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu adalah 14/49. Ya. Kamu cari FPB dari 14 dan 49. Ya, FPB dari 14/49. Yaitu bilangan yang bisa membagi 14 sama 49 yang besar. Ya. Bilangan berapa di situ? Bilangan terbesar yang bisa membagi 14 dan 49. Yaitu adalah 7. Nah, jadi 14 dibagi 7, 49 juga dibagi 7. Hasilnya adalah 2/7. Ya. Jadi 14 bagi 7 hasilnya 2/7 ini. Ya. Jadi bentuk sederhana dari 14/49 di situ adalah 2/7 ini, bentuk yang paling sederhana.
bentuk yang paling sederhana adalah bilangan yang tidak bisa dibagi lagi, bentuk yang paling kecil. Ya. Kesimpulannya, 2/7 itu juga senilai dengan 14/49. 2/3 ini senilai dengan 12/18. Hanya bedanya 2/3 ini adalah bentuk sederhana dari 12/18. 2/7 di sini bentuk sederhana dari 14/49. Ini nilainya sama. 14/49 dengan 2/7 nilainya sama. Hanya 2/7 itu adalah bentuknya yang paling sederhana. Demikian ya. Oke. Sebagai latihan kalian, coba di sini. Sebagai latihan ya. Tulislah 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Ya, A 3/5, B 4/7, C 24/36. Ya, yang senilai tadi kan sudah dibahas kan. Nah, yang kedua, sederhanakan pecahan-pecahan berikut. Ya. A 18/21, B 75/90, C 54/288. Bentuk sederhananya bagaimana? Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga anak-anak ya, bukan yang kedua ya. Ini salah, ini yang ketiga. Nah, ya, bentuk yang ketiga, latihan yang ketiga yaitu tentukan nilai A, B, dan C pada masing-masing pecahan berikut. Ya. Yaitu A/12 sama dengan 6/36. Berarti nilai A-nya berapa? Ya. Yang B 8/24 itu sama dengan 2B dikurangi 1 dibagi 3. Berarti nilai B-nya berapa? Ya. Yang ketiga adalah 14/16 sama dengan 21/3C dikurangi 1. Jadi kamu cari nilai A, B, dan C. Nilainya berapa? Ya. Demikian ya untuk materi pecahan. Untuk berikutnya masih dalam pecahan juga, nanti kita akan membahas tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan, kemudian pecahan di antara dua pecahan, dan yang lain ya. Materi pecahan masih banyak ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan untuk Pak Sulis. Untuk berikutnya, pecahan berikutnya yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan dan sebagainya. Ya. Demikian saya ucapkan terima kasih ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.